Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ini kita berada di lingkungan 13 di Kelurahan Mabar di Lorong Benteng. Nah, hari ini masyarakat di sini antusias lagi membangun salah satu musola yang akan didirikan di lingkungan ini. Nah, bagaimana masyarakat ini panas teriknya begitu pun dengan antusias karena ridho Allah. Mereka ini untuk menggapainya itu bukan karena rupiah. Jadi hari ini kita ketemu dengan Bang Sembiring adalah salah satu pengurus STM yang di sini. Nah, kenapa kita ingin ketemu beliau? Unsurnya pertama karena ingin tahu bagaimana percepatan untuk mendapatkan dana pembelian tanah wakaf. Untuk itu kita sambangi beliau yang ada di samping kita ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak. Bang, kita sebagai panitia pembelian tanah wakaf hari ini ingin tahu bagaimana tanggapan Abang masalah pembelian tanah wakaf yang akan kita beli di Kelurahan Mabari. Baik, menurut saya itu sesuatu yang cukup baik dan harus. Saya kira seperti itu. Mengingat bahwasanya untuk tanah wakaf yang sekarang yang ada di sini, yang di samping Masjid Subul Salam, itu memang udah memprihatinkan dan daya tampungnya dibilang itu sudah nol atau udah melebihi kapasitas, karena kita lihat sendiri bahwasanya banyak kuburan itu berlapis-lapis itu yang udah 10 tahun dibongkar, jadi banyak kuburan juga jadi merusak kuburan sudah ada. Jadi saya kira itu sesuatu yang juga tidak baik lah. Misalnya nanti keluarganya mau ziarah kubur, nyatanya dilihat situ kuburannya sudah tinggal separoh atau tinggal sebagian saja. Artinya memang ini saya anggap itu suatu keharusan yang harus dibuat saat ini, mencari lokasi yang lebih besar supaya yang ziarah kubur juga itu merasa nyaman, dan nanti di situ tentunya diaturkanlah, dibuat blok-blok misalnya. Jadi di situ dibuat jalan masuknya, diaturkan karena ini dari awal pembuatan. Jadi bisa diatur lebih baik daripada yang sekarang. Nah, jadi ini memang saya rasa saya mendukung dengan adanya pembelian tanah kuburan untuk yang baru ini. Nah, begini Bang, kondisi COVID, masyarakat ini ekonomi kejepit. Nah, kita sekarang lagi membangun musolah di sini. Iya. Uang STM akan dikutip, tanah wakaf akan dikutip. Ini kan hal yang sangat-sangat berbahaya bagi kita panitia semua, karena masyarakat akan mengeluh untuk itu. Untuk itu, bagaimana tanggapan Abang dalam hal ini? Saya kira kalau 200.000 yang ditetapkan oleh panitia untuk 1 tahun, artinya kalau kita cicil pun per bulannya hanya sekitar 20.000-an. Nggak nyampe kalau kita total 12 bulan. Saya kira tidak memberatkan. Karena kebetulan juga kami di sini membangun musola juga, ada pengutipan bulanan sifatnya. Nah, itu memang tergantunglah perekonomian setiap orang, setiap kakak, berapa yang mau diinfakkan sebagian hartanya atau rezekinya. Jadi sejauh ini kami ya masih lancar-lancar aja lah dalam pengutipan ini, dan untuk STM juga pun hanya 10.000 1 bulan. Artinya ditambahlah nanti 20.000 yang ini dalam setiap bulannya, saya kira masih hal yang wajar walaupun masalah COVID atau pandemi saat ini. Jadi menurut saya itu masih tidak memberatkan lah, itu intinya. Intinya seperti itu. Alhamdulillah, ini agak melenceng sedikit dengan masalah tanah wakaf. Kita akan menyinggung masalah pembangunan musola di sini, Bang. Iya. Alhamdulillah ini kayaknya masyarakat antusias menggerakkan ini musola, ya kan, Bang? Jadi kita ingin tahu nih, Bang, apa yang melatar belakangi ini dan bagaimana pengutipan dana untuk masyarakat, dan mungkin ada sumbangan-sumbangan yang nyeleneh atau aneh yang didapatkan untuk pembangunan masjid ini, Bang. Ya, pada awalnya itu kami ada bertiga lah pas bulan Ramadan itu melihat lingkungan ini belum ada musolahnya dari dulu sampai sekarang. Jadi kami berpikiran bahwasanya alangkah baiknya
kalau ada tempat ibadah di lingkungan kami ini. Dan ditunggu-tunggu belum ada yang muncul ataupun gagasan itu. Makanya kami ada 3 orang di situ berbicara mengenai kalau bagaimana kalau tanah yang kosong ini kita beli, dibuat atau didirikan musola. Jadi di situ kami mulailah menimbulkan gagasan dan saling mendukung satu sama lainnya dan dibicarakan ke masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat itu antusias untuk ini. Nah, artinya pendukungnya banyak. Kalau pendukungnya banyak baru saya yakin bahwasanya ini bisa jadi. Dan begitu berjalan 1 bulan 2 bulan, 1 bulan awal aja kami bisa mengumpulkan 50 juta rupiah sebagai DP untuk pembayaran tanah ini, pembelian tanah ini. Dan kira-kira 2 bulan kemudian kami bayarkan lagi 50 juta rupiah. Jadi total tanah ini nanti adalah 150 juta, artinya kami masih punya hutang 50 juta lagi lah yang harus kami penuhin, dan tiap bulannya itu atau tiap 2 bulan sekali 25 juta rupiah yang harus dibayarkan untuk tahap awal. Jadi untuk masyarakat sangat mendukung dalam pembangunan rumah ibadah ini. Dan barusan juga ada kami dapat berita yang baik itu dari salah satu warga saudaranya yang ada di Singapura, ingin melunasi semua hutang musola kami ini. Amin ya Allah. Dan nanti dia akan mendirikan musola ini sampai isi-isinya itu dilengkapin dari dia. Itu tadi barusan saya dengar ada WA dari sana dan diteruskan ke saya. Jadi cuman sarannya satu, Nama dia. nama musola ini nanti namanya dia. Dia tentukan namanya. Nah, seperti itu. Jadi bukan musola dia tapi namanya aja, Namanya nama dia. aja. Jadi saya kira nggak ada masalah mengenai nama. Karena nama yang saat ini pun kami ganti-ganti aja. Apa ya ini ya cocoknya gitu juga. Artinya kami nggak memasalahkan mengenai nama. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi selain masyarakat yang ingin menyumbangkan dananya untuk pembelian tanah wakaf, kalaupun masyarakat di sini ingin menyumbangkan untuk pembuatan musola, kemana itu harus diarahkan Bang ke musola itu? Ya sejauh ini kepanitiaan. Jadi ada di sini yang penggalangan dana, koordinator penggalangan dana bisa ke situ. Bisa juga ke panitiaan, ketua, bendahara, sekretaris, ya boleh. Jadi di samping itu kami juga kan ada membagikan proposal. Di situ ada tercantum nomor-nomor teleponnya. Kalau dia mau menginfakkan itu hubungin si Anu, ada nomor teleponnya di situ. Dan mereka kadang nanti nelpon balik supaya dananya udah ada diambil infaknya. Ada juga yang datang. Jadi sejauh ini juga banyak ini, karena ini belum proses pembangunan, masih pembebasan. Mereka sebagai donatur di luar banyak mau menginfakkan material bangunan. Jadi mereka mau wujudnya itu terlihat dulu, baru dia datang bantuan atau menginfakkan. Itu di luar udah banyak, batu udah ada, pasir udah ada, semen, granit atau keramik, karpetnya pun udah ada, air pump, artinya tinggal seng sama besi atau broti. Nah, besi itu. insya Allah. Jadi semua udah mengantri nih. Masalahnya sekarang kami hanya tinggal menunggu pelunasan pembebasan tanah saja, itu saja. Untuk yang tahap kedua ya. Jadi itulah bagaimana antusiasnya masyarakat, dan Allah menggerakkan hati manusia bagaimana untuk membukakan kolbu mereka untuk menyisihkan sedikit rezekinya. Walaupun kita pada saat ini menggalang untuk pembelian tanah wakaf, tapi tetangga kita samping rumah kita ini lagi menggalang untuk pembuatan musola. Artinya Allah tadi membukakan kolbu orang yang dari Singapura sampai begitu jauh, tapi beliau antusias untuk membangun musola ini. Mudah-mudahan kedua-duanya yang kita niatkan baik, pembelian tanah wakaf dan pembangunan musola ini terlaksana sesuai dengan keinginan kita. Insya Allah kita didoakan Allah, diridhoi Allah, dan semua orang masyarakat yang bermukim di Medan Deli, Kelurahan Mabar, dan dimanapun Anda berada yang telah antusias
untuk menyumbangkan sedikit rezekinya untuk tanah wakaf dan untuk pembuatan musola ini, insya Allah akan dibalas pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian saja semuanya kita beritahukan ke masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.